Laut. Tak habis kata jika menggambarkan keindahannya. Tak habis kagum mengukir cerita tentang bawah lautnya. Dan tak habis selera untuk cita rasa hasil laut. Sungguh kita patut bersyukur akan keindahan alam yang dianugerahi Tuhan untuk kita. Indonesia disebut negara maritim karena luas perairannya lebih besar daripada luas daratan. Indonesia memiliki keragaman kemewahan pada sektor kelautan. Keindahan laut di Indonesia tak kalah dengan keindahan laut dengan negara-negara lain. Laut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu wilayah yang dianugerahi garis pantai yang panjang, yang tentu saja mempunyai potensi wisata dan hasil laut melimpah. Kabupaten Donggala merupakan kabupaten tertua yang akhirnya melahirkan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tengah. Selain kabupaten tertua, Donggala juga mempunyai segudang destinasi wisata bahari yang sangat terkenal, salah satunya Pantai Tanjung Karang. Nah, tapi kali ini saya tidak hanya menikmati keindahan Tanjung Karang hanya di sini saja, melainkan juga naik kapal bersama teman-teman Caravea Dive Resort. Seperti apa keseruan saya kali ini? Ikuti saya di Pesona Indonesia. Caravea, sebuah resort di objek wisata Tanjung Karang yang menawarkan pengalaman wisata yang tak membosankan. Selain mengenal keindahan pantainya, kita akan diajak menyentuh bawah lautnya. Caravea Resort terletak di kawasan objek wisata Tanjung Karang, Donggala. Tempat ini sangat mudah dijangkau, naik mobil atau motor. Untuk wisatawan luar yang hendak ke sini, dari bandara menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam perjalanan. Dengan kondisi jalan yang sangat baik, ketika sampai di sini, Anda bisa memilih aktivitas wisata, mau diving, free diving, atau sekedar jalan-jalan santai di pantai dengan pasir yang putih. Hari ini, saya akan bertemu dengan Om Maming, panggilan akrab dive master di Caravea Resort. Kami akan menuju lokasi menyelam yang ditawarkan oleh Caravea Resort. Kita diam, kita tidak bermanuver. Kedalaman itu 8-12. Oke. Tapi sebelum pas beda ini kita juga lewati ada titik penyelaman beberapa juga atol, tapi dia agak dalam. Ini topnya ada 8 meter, ini 6, ini 6 meter. Pasirnya. Oke. Nah, Tadi kita udah siapin semua alat-alat diving, jadi kita dari Caravea menuju ke Pasibete kurang lebih 1 jam ya Om ya. Dan kita akan feeding shark di sana, so let's go! Electric dengan wifi. Oke. Yang ini sekarang yang familiar. Terus ada satu dia yang dia electric. Ternyata selain menuju ke spot diving, saya bersama Om Maming akan menaiki kapal pesiar. Kapal ini berbentuk menyerupai kapal pinisi, kapal tradisional suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, jadi kita dari sana tuh diantar dulu naik speedboat, terus kita pindah kapal Caravea dan kita akan menuju ke spot diving sebentar. Yuk, pindah ya. Wow, I'm so excited ya. Pemirsa, jadi kita akan menempuh waktu kurang lebih 1 jam untuk menuju ke spot diving sebentar. So, ikutin terus ya.
Berlibur menggunakan kapal pesiar seperti ini rasanya menyenangkan. Fasilitas yang ditawari pun lengkap. Ada kamar, dapur, kamar mandi, dan ruang depan tempat makan ataupun berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Perjalanan akan kita tempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam. Tapi saya akan pastikan perjalanan ini sangat menyenangkan. Karena dari atas kapal, kita akan melihat pemandangan garis pantai Donggala yang berwarna hijau toska berpadu dengan pasirnya yang putih. Sungguh ini menyenangkan. Sejam telah berlalu. Akhirnya kami tiba di spot diving Pasi Bete. Ternyata saya diajak Om Maming untuk melihat lebih dekat hiu. Yes, Anda tidak salah dengar. Saya akan berenang dengan hiu. Untuk itulah, untuk menjaga keamanan selama diving, Om Maming menjelaskan tata cara dan hal-hal apa yang harus saya lakukan di bawah nanti. Om Maming juga mengajarkan saya teknik memanggil hiu. Bermodalkan botol air mineral, kita bisa memanggil hiu dengan cara dibunyikan seperti ini. Om Maming bersama kawan lainnya membawa air darah ikan, juga daging ikan yang dicincang, untuk mengumpan hiu keluar. Waduh, perasaan saya sudah campur aduk. Pasi Bete adalah salah satu spot diving di Kabupaten Donggala. Terkenal dengan objek wisata pantainya, Donggala menyimpan begitu banyak pesona bahari yang sayang sekali untuk dilewatkan. Oke, kita udah sampai di spot feeding shark dan sedikit lagi kita sudah siap dengan wetsuitnya dan semua alatnya juga udah ready. So, tungguin aja ya. Kita turun ke bawah. Seperti biasa, sebelum menyelam kami melakukan persiapan. Peralatan yang kami pakai sesuai standar kegiatan diving, yang tentu saja semua peralatan ini disiapkan oleh Caravia Resort dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk Anda sebagai pemula, bisa juga mendapatkan pelatihan menyelam yang langsung didampingi master diving terlatih.
Di tengah goncangan ombak, persiapan kami pun rampung. Saatnya menyelam. Pantai di Kabupaten Donggala terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Terumbu karang masih sangat terawat, hal inilah yang menjadi daya tarik wisatawan yang hendak ke sini. Ketika kami sudah mencapai dasar laut, Om Maming bersama kawan sengaja mengeluarkan darah ikan dan daging ikan cincang untuk memancing hiu mendekat. Dan tak selang berapa lama pun, hiu datang mendekati saya. Sungguh perasaan ini bercampur antara bahagia dan takut. Hewan yang dikenal sebagai predator laut ini mendekati saya. Mereka bermain mengelilingi saya yang hanya bisa diam di tempat. Pesan Om Maming, saya jangan buat gerakan panik. Hiu bisa saja melihatnya dan mereka akan merasa terancam, hingga bisa jadi menyerang. Baiklah kalau begitu, kita diam saja sambil menikmati permainan hiu ini. Bawah laut menyimpan begitu banyak misteri kehidupan bawah laut. Kegiatan diving menjadi hobi yang sangat menyenangkan. Bisa melihat terumbu karang yang berwarna-warni, melihat hewan laut secara dekat, menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Kabupaten Donggala menjadi salah satu wilayah yang masih memiliki terumbu karang yang sehat, keindahan alam yang mempesona. Tentu saja kita patut mensyukuri dan wajib melestarikannya. Jangan hanya update status di medsos cinta lingkungan, tapi tindak nyata tidak ada. Pusentasi. Begitulah kami menyebut lokasi ini. Sumur berukuran besar yang berada di pinggir laut ini juga disebut sebagai pusat laut. Nah, saya sekarang udah berada di salah satu tempat wisata yang cukup terkenal kalau kalian berkunjung ke Kabupaten Donggala, Pusat Laut. Nah, Pusat Laut ini memiliki keunikan yang menjadi daya tarik pengunjung untuk datang dan berkunjung ke Kabupaten Donggala. Penasaran kan ada apa aja di sini? Yuk ikutin saya. Pusentasi berada di Desa Limboro, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Keberadaan sumur besar ini menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke sini. Kegiatan menarik di sini, kita bisa melihat kegiatan anak-anak yang terjun bebas masuk ke dalam sumur. Wih, enak kayaknya. Nah, kegiatan yang paling seru adalah ketika membuang koin ini ke bawah situ. Terus nanti adik-adik ini akan melompat dari ketinggian ini dan melompat ke bawah dan ambil koinnya. Nah, lihat ya, lihat ya. Ayo tangkap ya. 1, 2, 3. Sumur raksasa ini terbentuk secara alami dan mempunyai ukiran bebatuan.
Air di dalamnya biru jernih dan berasa asin seperti air laut. Menurut informasi, terdapat terowongan yang menghubungkan lubang ini ke laut. Tapi uniknya, air di dalam sumur tidak pernah keruh, meskipun banyak orang yang menggunakan untuk berenang. Nah, uniknya lagi nih, pusentasi akan mengalami air pasang jika air laut surut. Dan sebaliknya, jika air laut pasang, maka air di dalam sumur akan surut. Ih, unik ya! Pusentasi bukan hanya memiliki sumur raksasa. Keindahan pantainya di sini juga juara. Wow, keren sekali ya. Nah, jadi ternyata ada lagi satu pantai di samping pusat laut dan ini memang harus masuknya lewat pusat laut dulu. Ini namanya Pantai Candies. Nah, uniknya pantai ini bersebelahan dengan danau air payau nih pemirsa. Coba lihat, keren ya. Mantap. Birunya air laut berpadu dengan pasirnya yang putih nan lembut. Untuk itulah lokasi ini menjadi wisata favorit bagi wisatawan yang bukan hanya datang dari wilayah sekitar, melainkan dari daerah di luar Kabupaten Donggala. Nah, buat Anda yang suka tempat wisata pantai, Anda bisa jalan-jalan ke sini nih. Banyak pilihan pantai, salah satunya Pantai Candies dan Pantai Pusat Laut. Tentunya hanya di Kabupaten Donggala. Laut yang indah ternyata tak cukup menganugerahi Kabupaten Donggala. Kabupaten ini juga dilimpahkan hasil laut yang beragam. Selain bisa berwisata, jika ke Donggala, jangan sampai Anda lewatkan untuk mencicipi seafood yang tentu saja dimasak dengan masakan pengunggah selera. Nah pemirsa, kurang lengkap nih rasanya kalau lagi datang berkunjung atau berlibur di tempat wisata pantai lalu tidak mencicipi makanan hasil lautnya. Nah khususnya di Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, di sini begitu banyak jajaran makanan yang menyediakan seafood yang lumayan menggiurkan. Yuk kita lihat ada menu makanan apa yang tersedia di sini. Selamat siang Ibu. Iya, siang. Wah, saya mau pesan nih, ada menu apa aja nih di sini? Ada udang, cumi, Oke. ada ikan. Wah, udangnya besar-besar ya. Iya. Ini biasanya di sini dibikin apa aja nih? Ada asam manis, goreng tepung, dibakar. Kalau Oke. udang sama Kalau gitu saya pesan Iya. cuminya dibakar sama di kuah hitam. Iya, Terus ikannya nanti dibakar sama di woku bisa nggak? bisa. Bisa ya? Iya. Sama udangnya juga. Oke. Boleh, satu porsi ya? Iya. Oke. Masakan seafood di sini diolah dengan sangat sederhana. Menggunakan bumbu yang menambah cita rasa berbeda.
Semua seafood di sini masih sangat segar, maka itulah tampilan masih sangat menarik. Saya jadi tak sabar untuk makan. Oke, saatnya kita makan-makan. Saya sudah tidak sabar mencicipi semua makanan yang ada di depan saya sekarang ini. Tapi sebelum saya makan, kita perlihatkan dulu satu persatu menu makanan yang sudah saya pesan. Ada ikan woku. Ikan wokunya kelihatannya ini enak sekali ya. Ini ada kuahnya pasti segar. Ada pedes-pedesnya pasti. Nah, sebentar kita coba ya. Dan menu utamanya nih ada 4 nih di depan saya. Ada ikan bakar bumbu pedas. Ada cumi bakar bumbu pedas juga. Ini semua akan masuk di perut saya ya pemirsa. Ada udang tepung asam manis. Kalian udah lapar kan pasti. Dan yang terakhir ada cumi kuah hitam nih. Ini favorit semua umat nih pasti. Oke, kalau gitu kita langsung aja mencicipi semuanya satu persatu. Saya mulai ambil piring saya. Kita tambah nasi dulu ya. Tidak kenyang kalau tidak pakai nasi putih. Mari kita coba. Saya pernah mendengar kalimat seperti ini. Dengan setiap tetes air yang Anda minum, setiap napas yang Anda ambil, Anda akan terhubung ke laut. Itulah mengapa kalau kita dekat dengan laut akan merasa tenang. Seperti sore ini, setenang saya mengantarkan senja kembali ke peraduan untuk menjemput malam. Sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Salam pesona Indonesia.